Halo Bolo, matur nuwun buat kamu yang udah ngeklik videoku. Muga seger waras lan utange cepet lunas. Balik maneh karo aku Mas Faiz saka Fai Official Ahmad. Ini adalah pembahasan ketiga konten cerita alur filmku. Film yang akan kita kulik kali ini bergenre action thriller yang disutradarai oleh Mas Derek Borte dengan judul Unhinged. Unhinged, mbok piye macane? Dirilis tahun 2020. Film ini menceritakan tentang sebuah insiden kecil di jalan raya hingga menyebabkan masalah besar yang harus dihadapi seorang emak rondo bersama anaknya. Mbok rondo apa duduk urung patek jelas iki. Karena mereka harus berurusan dengan seorang pakde misterius yang memiliki riwayat gangguan kejiwaan yang cukup kronis. Intine kalau di jalan raya itu pesanku jangan suka ngelaksonin orang sembarangan ya, biar nasib kalian itu nggak sama seperti yang ada di film ini gitu loh. Oke Bolo, rasa kesuwen langsung ayo. Scene film ini diawali dengan diperlihatkannya seonggok mobil yang terparkir di depan salah satu rumah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Di dalam mobil itu terpatri seorang pakde berbadan agak gede yang lagi bergestur frustasi. Kita sebut saja Pakde Iwan. Ia terlihat lagi melepas cincin yang melilit jari manisnya dan membuangnya ke arah belakang. Lalu ujuk-ujuk ia menyalakan korek jazz dengan menggunakan kukunya. Wih, ajaib juga Pakde Iwan ini. Gak tahu maksudnya apa, atau mungkin ia pengen ngudut tapi lupa belum beli udut. Sehingga untuk mengimprovisasi rasa malunya kepada penonton alur film ini, ia pun membiarkan api terus membakar batang kayunya sampai habis. Tak berselang lama, Pakde Iwan keluar dari mobil, kemudian membawa sebuah palu dan satu jergen pertalet, lalu berjalan menuju rumah tersebut. Tanpa ucap salam, ia pun membabi buta memaluin maksudnya memukulin pintu itu gitu loh, sekeras-kerasnya. Setelah pintu terbuka, ia lantas menghantam dan menghabisi pasutri yang berada di rumah tersebut sampai wafat seketika. Tak puas dengan itu, Iwan pun mengecroti seisi rumah dengan pertalet dan membakarnya. Lalu tertati-tatilah si Iwan dan keluar untuk cabut dari sana. Ternyata wanita penghuni rumah tersebut adalah mantan istri Iwan yang sekarang tinggal bersama bojo anyarnya. Lanjut, kemudian scene berpindah ke seorang bunda yang sedang dalam proses perceraian dengan suaminya. Kita sebut saja nama beliau Mbak Narmi. Ini dia modelannya. Ia terbangun dari tidurnya karena mendapat telepon dari pengacaranya yang bernama Om Melki. Melki memberitahukan bahwa mantan suaminya mengajukan gugatan untuk mengambil alih rumah Narmi. Mereka pun akan mengadakan pertemuan hari ini juga untuk membahas masalah tersebut. Lalu anak Narmi yang bernama Acong datang dan memintanya untuk segera mengantarkan ke sekolah dikarenakan pagi itu sudah kesiangan. Tepat di sebelah sana juga terlihat adik Narmi yang bernama Bokir sedang video callan dengan ibunda mereka yang kini berada di panti jompo. Sembari menunggu emaknya bersiap-siap, Acong pilih menonton berita dibanding main epep, dan berita yang ia tonton adalah kasus kebakaran rumah yang disebabkan oleh Pakde Iwan si kopret. Dan ternyata masih ada satu manusia lagi penghuni rumah tersebut, yaitu gendaannya Bokir yang bernama Widya. Coba lihat, datang-datang si Widya auto nyucop lambenya Bokir yang membuat Acung jijik melihatnya. I love you. Singkat cerita, Narmi pun akan mengantar Acung ke sekolah. Tanpa sengaja, di depan rumah ia bertemu tetangganya yang bernama Moning lagi pamer mobil yang baru ia kredit dengan uang DP 500.000. Mereka akhirnya on the way, namun di tengah perjalanan mobil Narmi terjebak macet dan ia memutuskan untuk menggunakan jalan tol saja karena sekali lagi pagi ini sudah terlalu kesiangan. Namun meski sudah melewati jalan tol, mereka masih tetap saja terjebak macet. Emang di jalan tol itu bisa macet ya? Maaf wong desa nggak paham, soalnya jalanan di desaku ini masih banyak yang belum diaspal. Mana mungkin sampai ada jalan tol, lol banget sumpah. Lanjut, ujuk-ujuk HP Narmi ada yang ngebel dan ternyata itu adalah Nuning, klien si Narmi. Yang sebenarnya pagi ini mereka harusnya ada pertemuan. Dikarenakan Narmi selalu terlambat, sepertinya Nuning ngambek dan membatalkan bisnis mereka. Lantaran Narmi lumayan stres, ia pun memutuskan melanjutkan perjalanannya saja dengan memilih jalur lain lagi. Singkat waktu di persimpangan lampu merah, Narmi memberhentikan mobilnya tepat di belakang mobil abu-abu. Saat lampu hijau menampakkan eksistensinya, mobil abu-abu tersebut sama sekali tidak bergerak. Tidak sama sekali. Narmi yang awalnya sudah ditimbuk berbagai masalah, ia pun mulai emosi dan mengklaksonin mobil itu berkali-kali. Come on. Go. Cemas
ketika lampu kembali merah, ia akhirnya memilih mengovertake mobil tersebut dan mengangkat tangannya seakan menunjukkan perasaan jengkelnya. Ya kurang lebih kayak Vale gini lah. Lanjut, setelah Narmi menyalip paksa mobil tersebut dengan klakson panjang, tak berselang lama di persimpangan berikutnya ia kembali dihadirkan dengan lampu merah. Dan masalah belum selesai ya bolo, ujuk-ujuk mobil abu-abu tadi kini berada tepat di samping mobil Narmi. Ternyata driver mobil tersebut adalah Pak De Iwan si kopret. Semasa lagi cok. Lalu Iwan meminta agar mereka menurunkan kaca mobilnya. Acung si anak polos ya mau-mau aja lah. Lantas Narmi segera meminta agar Acung kembali menaikkan kaca itu, namun malah macet. It's not working. Seketika, Iwan berkata kepada Narmi seakan memberitahu dan mengajari cara mengklakson dengan sopan dan benar. Oh, ceritanya Pak De Iwan ini gak terima bolo. Jelas Narmi pun malah marah-marah menanggapi hal tersebut karena mereka lagi buru-buru ya kan. Nah, naluri pejantan seorang Iwan muncul juga saat melihat keaduhaian wajah si Narmi. Ia pun mencoba minta maaf kepada Narmi dan beralasan kalau tadi ia ada sementara terima telepon dari karyawan pinjol. Namun Narmi tak semerta-merta menerima permintaan maaf dari Iwan. Tahu sendiri kan wanita. Yang akhirnya hal itu malah membuat Iwan sangat marah kepadanya dan berkata sepertinya Narmi tidak paham apa itu hari sial dan memastikan jika hari ini Narmi pasti akan mengetahuinya. You hear me, miss? You're gonna fucking learn. Setelah lampu hijau kembali berkumandang, Narmi bergegas tancap gas dan cus dari sana. Namun Iwan tak membiarkan mereka pergi begitu saja dan mengejarnya dengan cara berkendara yang ugal-ugalan hingga membuat Narmi panik. Okay? Kemudian Iwan banting setir untuk memblokir jalan dan ia menatap ke arah Narmi cukup lama hingga ia pun melipir begitu saja. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di sekolah dan Narmi meminta maaf kepada Acung atas kejadian barusan yang cukup membuatnya ketakutan. Setelah mengantar Acung, Narmi pun mampir ke salah satu Alfamart yang jelas bukan untuk membeli Kinder Joy. Tanpa sengaja, ujuk-ujuk Narmi melihat layar CCTV yang ternyata nampak mobil Iwan berada di sana tepat di belakang mobilnya. Kemudian ia langsung melihat ke arah luar untuk memastikannya dan ternyata benar saja itu mobil Iwan. Asem. Mbak-mbak kasir pun yang melihat Narmi gelisah menyarankan agar ia menelepon polisi saja jika memang ada seseorang yang mengancam keselamatannya. Namun Narmi ragu untuk melakukannya. Di situ juga terlihat nampak seorang pria yang menawarkan diri untuk menemani Narmi berjalan keluar. Kemudian pria itu meminta Narmi agar segera masuk ke mobilnya selagi ia akan mengecek plat nomor mobil Iwan. Wah, kendel juga sampean mas Okay. 711 TPX. 711 TPX. Setelah Narmi beranjak pergi, pria tersebut mencoba menghalangi mobil Iwan yang ingin mengejar Narmi. Tapi ujuk-ujuk, tanpa segan-segan Iwan auto menyeruduk pria tersebut dengan moncong mobilnya hingga ia terhempas ke tengah-tengah aspal. Dan ujuk-ujuk lagi. Lagi udah jatuh tertimpa tangga dong ya naas mentomase. Lalu Iwan kanjut mengejar Narmi dan lagi-lagi lampu merah kembali beraksi yang membuat Narmi harus berhenti. Iwan kemudian berkali-kali menyodoki mobil Narmi dari belakang hingga membuat Narmi tak tenang. Beberapa saat setelah lampu hijau, Narmi melanjutkan pelariannya dan mencoba ingin menghubungi bantuan. Namun sayangnya ia tidak menemukan HP-nya. Setelah mobil Iwan berada tepat di samping Narmi, ujuk-ujuk Iwan memperlihatkan HP Narmi yang sudah ada di tangannya. Ternyata Iwan mencuri HP tersebut saat Narmi berada di Alfamart tadi. Ketika Narmi terfokus dengan HP-nya, ujuk-ujuk hampir saja dan hampir saja lagi sampai Narmi mendapat kata-kata mutiara, "What you doing, bitch?" Kemudian scene berpindah kepada Iwan yang ternyata merubah targetnya dengan menemui Om Melki, pengacara Narmi. Iwan mengetahui informasi-informasi tentang Narmi yang tak lain ia dapat dari HP Narmi itu sendiri. Lalu ia memperkenalkan diri sebagai teman lama Narmi dan mengetahui jika Melki saat ini sedang menunggu Narmi. Dan ia hendak meminjam HP Melki dengan alasan akan membantu menghubungi si ayang Narmi. Melki pun meminjamkan HP-nya, lalu Iwan segera mengebel Narmi. Loh, gimana sih? Bukannya HP Narmi itu ada sama Iwan? Kalian bingung kan? Simak terus biar nggak galvok. Okay.
Narmi yang masih panik tiba-tiba mendengar dering telepon dari dalam mobilnya. Kemudian ia menemukan HP yang tidak ia kenal. Kira-kira HP siapakah itu? Ya, kemungkinan Iwan telah menukar HP miliknya dengan HP Narmi. Lalu ia mengangkat telepon tersebut dan Iwan memberikan telepon itu kepada Melky. Ngobrol lah mereka dan langsung saja Narmi mengatakan kalau ia sedang dikejar-kejar oleh seorang psikopret. Melky sempat bingung dong. Kemudian Iwan meminta HP tersebut dan di situ Narmi terus berbicara tentang psikopret yang mengejarnya hari ini. Dan tanpa sadar jika Iwanlah yang mendengar penjelasannya itu. Lalu tanpa ragu Iwan berkata jika psikopret yang kamu bicarakan sekarang lagi mendengar suaramu. Di situ Melky mulai curiga dan ingin meminta HP-nya dikembalikan. Namun ujuk-ujuk, Can I have my phone back? No. Just give me my phone. ya, seketika Iwan menyocol wajah Melky dengan gelas sampai sausnya muncrat. Ditambah lagi, kepala Melky dijentuskan ke meja sampai ia tak sadarkan diri. Entah semaput atau sudah modiar, belum begitu jelas. Alasan Iwan melakukan itu karena ia menganggap jika pekerjaan seorang pengacara yang mengurus sebuah perceraian hanya bisa membuat kacau kehidupan pria-pria seperti dirinya. Bisa disimpulkan Iwan trauma atas perceraiannya yang menjadikan kesehatan mentalnya terganggu. Dan titel psikopret lah yang harus ia sandang saat ini. Ternyata telepon Narmi masih terhubung dengan Iwan dan Iwan meminta daftar seseorang lagi yang bisa menjadi target selanjutnya. Narmi pun menolak dan lebih memilih dirinya sendiri untuk menjadi target. Namun Iwan juga menolak dan lebih mengancam keselamatan keluarga Narmi. Saling tolaklah mereka. Kau menolakku, ajukan diriku. Oh iya, ada yang kelupaan. Tadi sebelum Iwan keluar, ternyata ia memastikan kemudaran Melky dengan cara menikam belakang lehernya dengan pisau yang ada di sana. Apa aku harus memperlihatkan juga adegannya? Ya udah, demi kalian puas nonton di channelku, tak perlihatkan bolo, tapi hitam putih ayo. That was a wasted opportunity. Lunas ya, lanjut. Kemudian scene bermutasi ke rumah Narmi dan di sana terlihat si Bokir sedang menonton berita di TV tentang pembunuhan yang dilakukan Iwan kepada Melky. Bokir pun lalu memanggil-manggil Widya gendaannya untuk memperlihatkan berita tersebut. Widya sayangku, sini dulu deh. Namun sama sekali tidak ada tanggapan dari Widya. Dikarenakan Bokir khawatir, ia pun memutuskan mencarinya ke seisi rumah dengan pisau di tangannya. Karena sebelumnya ia melihat mobil yang sama dengan milik pelaku pembunuhan yang ia lihat di berita telah terparkir di depan rumahnya. Lalu ujuk-ujuk, You must be Rachel's brother. ya, ternyata Iwan sudah berada di sana sedang menyandra Widya sesuai janjinya kepada Narmi kalau ia akan mengancam keselamatan keluarganya. Kemudian Bokir bertanya apa yang diinginkan Iwan akan dipenuhi asalkan ia mau melepaskan kekasihnya. Namun yang diinginkan Iwan hanyalah Narmi yang harus sadar jika apa yang dilakukan pasti ada konsekuensinya. Bokir bingung dengan apa yang Iwan bicarakan karena ia memang tidak tahu apa-apa dan ia hanya ngotot agar Widya segera dilepaskan. Iwan pun sudah muak dan ujuk-ujuk, iya, Iwan menghempaskan tubuh Widya ke arah Bokir sehingga lambung Widya pun mules tertikam pisau yang dipegang Bokir berkali-kali. Cok. Di sisi lain, Narmi sedang kebut-kebutan untuk menjemput Acung di sekolahnya. Sesampainya di sana, ia sangat kaget melihat notifikasi HP yang ternyata ada kiriman foto Iwan yang mengajak selfie si Bokir yang menitikan air mata. Kemudian Iwan mengebel Narmi dan mengatakan jika Narmi tidak segera pulang dalam waktu kurang 5 menit, ia akan menghabisi Bokir saat itu juga. Setelah teleponan, Iwan lalu mendekati Bokir yang sudah ia sekap dan memintanya untuk menuliskan kata-kata terakhirnya. Dan ini yang Bokir tulis untuk Narmi kakaknya. Di tengah perjalanan, Narmi kembali menelepon Iwan di saat Bokir sudah terikat rapi. Di sana, Iwan meminta kepada Narmi untuk melot speaker teleponnya dan ingin mengatakan kepada Acung jika ia adalah Pak D yang diklakson ibunya tadi pagi. Pagi yang kesiangan. Malah ngeling no maneh, asem. Yes. Lalu Iwan menyuruh Bokir untuk membacakan kata-kata terakhirnya kepada Narmi dan Narmi mengiyakan permintaan Bokir dengan penuh tangis dan haru. Setelah itu ujuk-ujuk datanglah seorang polisi yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Narmi. Kemudian tanpa mikirin dosa yang kesekian kalinya, Iwan malah membakar tubuh Bokir yang ia sudah lumuri dengan minuman haram dan mendorongnya ke arah polisi tersebut. Show me your hand. 7-3. 1033.
Seketika Pak D polisi menembaki Iwan dan satu peluru mengenainya. Iwan pun berhasil kabur karena polisi akan lebih fokus menyelamatkan Bokir. Asem Iwan bedes. Singkat cerita, skenario kembali ke Narmi yang masih berbicara dengan Iwan di telepon. Skenario nggak pakai scene. Dan Iwan kembali mengancam untuk membunuh Acong sebagai target selanjutnya. Narmi pun sudah kehabisan kesabaran dan seketika membanting HP butut tersebut. Majeder. Fucking over, you sick fuck. Karena Acung mulai curiga terhadap Pak D Iwan yang selalu bisa menemukan keberadaan mereka, ia lalu mencari tahu apakah ada alat pelacak yang diselotip di mobilnya. Seketika Narmi tersadar jika tablet miliknya yang ia bawa masih terkonek dengan HP yang digondol Iwan, sehingga dengan mudahnya Iwan mampu membajak setiap lokasi-lokasi mereka. Kemudian Acung mengambil tablet tersebut dan balik melacak posisi Iwan yang ternyata ia berada tepat di depan mobil mereka. Asem. Ternyata kali ini Iwan menggunakan mobil kreditan Morning yang sudah ia curi. Narmi juga melihat ada seonggok mobil polisi di sana. Kemudian ia perlahan ingin mendahului mobil Iwan untuk mendekati mobil polisi tersebut. Namun ujuk-ujuk ya, Iwan gak goblok kali. Seketika ia menabrakkan mobil DP-an 500.000 itu ke arah mobil polisi yang menyebabkan mobil terpelanting dan mobil polisi itu auto gepeng digerus sama mobil transformer. Akhirnya kejadian itu menyebabkan kecelakaan beruntun. Singkat waktu, Narmi melaju untuk pergi ke rumah lama ibunya melewati jalan yang jarang dilalui orang. Iwan pun agak kesulitan mengejar mereka dikarenakan jalan ini kurang familiar bagi Iwan. Di saat Narmi menyalip seorang emak sosialita yang berdandan ria di mobilnya, Iwan yang ugal-ugalan kemudian menyerempet salah satu mobil di sana dan tak sengaja menyodok mobil emak sosialita tersebut yang akhirnya jumpalilah mobil emak sosialitanya. Saking panik dan gugupnya, Narmi tak menghiraukan lampu merah yang berkumandang. Ia pun bablas yang menyebabkan Pak D Iwan kembali menghantam mobil yang lewat di jalurnya. Lalu ketika Narmi sampai di persimpangan dengan kecepatan tinggi, ia pun banting setir kanan yang membuat mobil Iwan kebablasan. Tak ingin kehilangan jejak, ia pun mencoba melacak kembali keberadaan mereka dengan HP di tangannya. Namun usahanya gagal karena tablet yang dipegang Acung ternyata sudah lowbat dan mati. Sesampainya di sana, Narmi segera menyuruh Acung untuk masuk dan bersembunyi. Terlihat Narmi mengambil sebuah gunting dari mobilnya dan beberapa alat lain di garasi untuk berjaga-jaga. If we do that, I promise you. Di sisi lain, tanpa menyerah, Pak D Iwan terus muter-muter di area perumahan tersebut dan berharap akan menemukan mereka. Setelah cukup lama mencarinya, Iwan akhirnya melihat mobil Narmi yang terparkir di depan salah satu rumah. Loh, kenapa mobilmu nggak dimasukin garasi Narmi? Iwan pun merasa puas dan menghela napas sejenak. Namun terlihat ia sedikit menahan rasa sakit dikarenakan peluru yang bersarang di tubuhnya. Singkat aja, ketika Iwan hendak menuruni mobilnya, ujuk-ujuk ya, ternyata mobil hitam di sana tadi adalah Narmi bolok. Lanjut, ketika Narmi ingin memeriksa keadaan Iwan, namun ujuk-ujuk lagi namanya si kopret gak akan modiar semudah itu dong. Tanpa banyak membacot, Iwan auto menggampar Narmi dan lanjut memasuki rumah itu untuk mencari Acung. Look at me. Iwan mengaku kalau ia adalah seorang polisi dan mengatakan kepada Acung jika semua sudah aman dan memintanya untuk keluar saja. Namun sebelum Acung keluar, bersyukur Narmi datang yang menyebabkan Acung kaget dan berteriak. Di sisi lain, polisi yang beneran akhirnya menuju ke sana juga karena panggilan dari alarm senyap yang dikirimkan Acung sebelum bersembunyi. Namun mirisnya, Iwan menemukan keberadaan mereka karena teriakan yang ditimbulkan oleh Acung. Iwan auto menyeret Narmi dan melemparnya ke dinding hingga menginjak-injaknya. Lalu giliran Acung yang menjadi bulan-bulanannya Pak D Iwan. Ketika Narmi menyabeti Iwan dari belakang menggunakan stick golf yang ia bawa, Iwan kembali menendang dan membogem Narmi. Lanjut, Iwan mengambil seutas tali untuk mencekik dan menghabisi Acung. Disitulah Narmi teringat dengan gunting yang ia bawa. Lalu ujuk-ujuk
Ya, matanya Iwan auto kelilipan gunting. Namanya jiwa psikopret kan. Iwan masih mencoba untuk bangun, tapi ujuk-ujuk lagi. Here's your fucking courtesy tap. Ya, dengan refleksnya Narmi menginjak gagang gunting itu yang membuat kelilipan Iwan semakin dalam. Ngeri, Cok. Dan film pun belum berakhir. Dikarenakan polisi perindapan kini nyampe juga dan mengabarkan jika boker adik Narmi masih bisa diselamatkan, sehingga polisi membolehkan mereka berdua untuk pulang. Di perjalanan, ujuk-ujuk Narmi dikagetkan dengan seonggok mobil yang tiba-tiba melintas dengan membunyikan klakson keras. Saat Narmi ingin mengklaksonnya balik, ngerem dong tangan si Narmi. Narmi trauma bolo, Narmi trauma. Dan film pun sampun telas. Ojo lali kopine 3 sampai kandas sak gelas. Piye, lumayan mengsikopretkan tau filmnya? Oh iya, sekali lagi tak ingatkan, jangan suka ngelaksonin orang berlebihan saat di jalanan. Yang ditakutkan kalian akan berhadapan dengan orang seperti Pak De Iwan. Untuk pengulikan alur film ini nggak ada kata-kata andalanku Sugeng Dalu ya. Soalnya film cuman menampilkan adegan di siang hari saja. Dan buat yang belum tahu Sugeng Dalu itu apa, itu artinya selamat malam. Jadi kalau aku ada bilang Sugeng Dalu kemudian, berarti selamat malam kemudian. Jika kalian demen pembawaannya Mas Sepai, tahu dong harus ngapain. Nanti no cerita selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa.